Ya, cek 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 suara saya bisa didengar nggak? Bisa, Pak. Ya, oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di pagi hari ini, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Oke, silakan bisa presensi. Tokennya kelihatan di depan, apa di layar Zoom. LL7K. Oke, untuk materi kita hari ini sebenarnya sebentar ini saya swap. Nah, nah materi kita hari ini eh, kaitan dengan algoritma ya. Jadi algoritma ini algoritma itu ya berkaitan dengan bahasa pemrograman gitu ya. Nah, di sini eh, sedikit perkenalan sehingga nanti teman-teman bisa eh, apa endingnya gitu ya, menyebutkan notasi dari algoritma, kemudian ada teman-teman bisa menjelaskan tentang namanya sequencing, selection, dan repetition. Ya, kemudian juga kita ya paling tidak tahu salah satu contoh penyelesaian masalah ya, dan kita tahu algoritmanya seperti apa. Mungkin saya berangkat dari eh, yang paling sederhana dulu nanti ya. Kita akan berangkat dari yang paling sederhana. Saya kasih contoh, misal kalau kita eh, pergi ke rumah sakit ya, urutan proses periksa di rumah sakit. Ya, jadi sebenarnya kalau kita belajar kaitan dengan algoritma itu tidak mesti berusaha berurusan dengan pemrograman. Tapi contoh misalnya contoh ini ya urutan proses dari rumah sakit. Nah, ini juga eh, contoh dari urutan proses. Nah, ini bisa dikatakan adalah suatu algoritma. Contohnya ini ya, kalau teman-teman mau periksa itu periksa di rumah sakit itu ya, pasien datang ambil ambil nomor antrian, kemudian kalau di contoh ini ya, di nggak tahu ini punya rumah sakit mana, tapi ada one stop service, kemudian ada klinik spesialis. Nah, kalau dari klinik spesialis apakah perlu pelayanan penunjang atau perlu dirawat gitu ya. Kalau ada pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi, EKG, fisioterapi dan seterusnya, nanti berarti ke kanan dulu. Kalau iya ke bawah ya. Kalau tidak langsung bisa langsung ke ke farmasi atau pengambilan obat. Terus kalau tadi di klinik spesialis perlu rawat inap gitu ya. eh, Dia harus mendaftar lagi untuk pasien rawat inap baru pasien dirawat kan gitu ya di rumah sakit. Tapi kalau tidak dirawat, dia langsung ngambil farmasi terus pasien boleh pulang. Nah, urutan proses ini menceritakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan kalau teman-teman ingin eh, pemeriksaan di rumah sakit ya, dari rawat jalan pasien di rumah sakit kan gitu. Nah, sebenarnya ini adalah suatu algoritma. Ya, nanti nanti kita akan lihat ya kenapa ini bisa dikatakan suatu algoritma. Ini contohnya. Tapi algoritma yang nanti kita pelajari itu berkaitan dengan lebih ke arah bahasa pemrograman atau kaitan dengan pemrograman sehingga urutan prosesnya ya tentu tidak general seperti ini. Nah, apa hubungannya teknologi dan algoritma gitu ya?
Jadi teman-teman udah tahu kita semua pakai smartphone gitu ya. Kemudian kalau di slide ini menjelaskan ada GPS, ada internet. Ya, itu semua adalah teknologi-teknologi yang sudah dekat dengan kita dan sering kita gunakan. Ya kalau smartphone ya ini mesti apa perangkat cerdas ya yang biasanya bentuknya kecil gitu ya. Kemudian GPS ini bisa menghubungkan eh, atau bisa mencari titik di mana kita berada gitu ya berdasarkan lokasi yang dihitung dari satelit gitu ya. Terus kalau internet, nah ini ya jaringan eh, komputer yang besar sehingga kita bisa saling mengirim data antar perangkat di mana jaringan internet tersebut terhubung. Nah, terus algoritma di sini adalah hal yang sangat penting ya, menjadikan landasan dari perkembangan teknologi ini. Nah, kemudian ada notasi algoritma. Nah, penulisan algoritma itu tidak tergantung dari spesifikasi bahasa pemrograman. Tadi saya sampaikan bahwa algoritma yang dimaksud ini nanti akan dihubungkan dengan bahasa pemrograman. Tapi algoritma ini general ya, jadi tidak spesifik untuk bahasa pemrograman tertentu. Kemudian notasi ini bukan notasi bahasa pemrograman, tetapi dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi algoritma yang nanti ditulis itu adalah bahasa general ya, yang nanti bisa diturunkan atau dibikin programnya dengan bahasa pemrograman apapun. Sehingga sifatnya algoritma yang dipelajari itu adalah sifatnya yang general ya. Contoh yang tadi paling sederhana ya alur dari rumah sakit ini ya. Nah, ini benar-benar sangat sederhana. Ya, ini contoh yang sangat general, yang sangat sederhana dan ini ya bisa diterjemahkan kalau kita bisa baca ya kita tahu urutan prosesnya gitu ya. Ya, jadi nggak perlu dijelaskan, kita lihat proses ini harusnya sudah tahu bahwa proses dari urutan alur rawat jalan di pasien di rumah sakit itu ya seperti ini. Nah, terus, nah ini contohnya ya, notasinya itu contohnya begini. Ada uraian kalimat yang sifatnya deskriptif ya atau narasi. Contoh, ya algoritma dari kelulusan mahasiswa. Diberikan nama dan nilai mahasiswa. Jika nilai tersebut lebih besar dari atau lebih besar atau sama dengan 60, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Jika tidak atau lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, dari sini ya bisa dibikin sesuatu urutan deskripsi ya. Urutannya pengecekan dari nilai mahasiswa. Ya, jadi ini alur dari pengecekan kelulusan mahasiswa yang didasari dari nilai. Ya, coba kita baca lagi. Diberikan nama dan nilai. Berarti ada nama sama nilai. Jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan 60 maka lulus. Kalau tidak atau lebih kecil dari 60 maka tidak lulus. Nah, jadi deskripsinya bisa kita tulis ya. Satu, baca nama dan nilai mahasiswa. Ya. Jika nilai lebih dari sama dengan 60 maka keterangannya lulus. Tetapi jika, nah ini kurang ya, jika nilai kurang dari 60 keterangannya tidak lulus. Ya, tulis nama dan keterangan. Jadi sekarang lengkap, ada keterangan, ada nama, nilai, dan keterangan. Nah, ini kalau digambarkan namanya flowchart ya, seperti ini. Jadi kalau kita ke Google dulu sebentar. Nah, jadi kalau untuk urutan proses penerimaan eh, tadi apa periksa di rumah sakit juga bisa digambarkan dengan menggunakan namanya flowchart ya. Jadi kalau teman-teman lihat di ya di mana aja gitu ya, di kampus, kemudian di rumah sakit, di kantor, ya kantor apapun gitu, ada urutan proses seperti ini. Ini sebenarnya namanya adalah flowchart. Ya, ini bisa dibaca kita dari mulai kemudian dilakukan triase, triase ini berarti pengecekan ya, pendaftaran ya, baru pemeriksaan penunjangan ya kalau butuh laboratorium atau radiologi berarti ke laboratorium dulu baru kemudian farmasi ataupun kasih rawat jalan ini kalau untuk rawat jalan gitu misalnya. Kemudian selesai. Kalau di pemeriksaan penunjangan tidak butuh pemeriksaan penunjangan berarti langsung ke bawah ya ke farmasi atau ke kasir rawat jalan kemudian selesai. Nah, urutan dari ini adalah dinamakan sebenarnya algoritma yang dituliskan dalam bentuk flowchart gitu ya. Flowchart.
Ya, jadi flowchart ini adalah urutan proses ya dari suatu sistem ataupun dari suatu algoritma komputer. Ya, jadi kalau kita lihat definisinya, flowchart itu adalah diagram yang menyatakan proses ataupun sistem ataupun algoritma dari suatu komputer. Ya, jadi tidak tidak hanya dipakai di bahasa pemrograman atau komputer saja ya terkait dengan penjelasan komputer, cuman banyak proses juga bisa kita jelaskan menggunakan cara ini ya. Nah, ini contohnya. Misalnya kita punya masalah, lampunya tidak bekerja. Nah, jadi lampu tidak menyala itu ya tentu kalau kita ingin memperbaiki, kita bisa berpikir secara urutan gitu ya. Kita cek dulu apakah lampunya terpasang kan gitu. Kalau lampunya terpasang dengan baik ya, kalau tidak, kalau lampunya tidak terpasang dengan baik, berarti kita aksinya ya yang hijau ini plug in lamp. Jadi kita pasang lampunya dengan baik. Ya, jadi harapannya lampunya nyala gitu ya. Tapi kalau lampunya tadi tidak terpasang dengan baik, sorry, kalau lampunya sudah terpasang dengan baik, kita cek apakah apa ini istilahnya kebakar gitu ya. Apakah lampunya kebakar gitu ya. Kalau lampunya kebakar ya berarti tinggal kita ganti lampunya. Kalau tidak, berarti kita perbaiki lampunya. Nah, jadi urutan ini adalah urutan proses yang bisa kita kerjakan secara berurutan tergantung tanda panahnya. Ya, jadi ada yang warna merah, kemudian yang apa ya ini ya, belah ketupat ya. Nah, ini belah ketupat yang kuning ini ada dua opsi. Ya, ini biasanya ini istilahnya adalah kondisional ya. Jadi apakah dia ini kalau iya ke bawah, kalau tidak ke kanan. Ya, bebas juga sih. Ke kanan juga boleh yes, ke bawah juga boleh no. Jadi bebas. Nah, ini adalah flowchart ya. Dan biasanya ini digunakan untuk bahasa pemrograman biasanya. Jadi sebelum bikin program, sebelum diketik programnya, kita bikin dulu namanya flowchart seperti ini. Nah, tadi udah ada keterangan ya, kita ingin membuat atau kita punya suatu masalah ya. Jadi kita akan membuat program untuk menentukan kelulusan dari suatu mahasiswa. Nah, kita bisa bikin ya flowchartnya seperti ini, mulai kemudian baca nama dan nilai. Nah, jadi kita baca dulu nama dan nilai. Jadi nilainya yang paling utama nilainya di sini ya. Jika nilainya itu lebih dari sama dengan 60 ya. Kalau iya, keterangannya lulus. Kalau tidak, keterangannya tidak lulus. Kemudian tulis yang lengkap nama dan keterangan sehingga nanti nama, nilai dan keterangan itu jadi satu. Ada kalau dalam Excel gitu ya. Jadi ini ngisi tabel yang ketiga begitulah ya. Coba saya kasih contoh misalnya di Excel. Nah, misalnya kita punya di sini nama, kemudian di sini nilai, ini keterangan. Nah, kita bikin singkat aja misalnya namanya Andi Budi Setia gitu ya. Nah, nilainya di sini misalnya 66, 60 sama 58. Nah, keterangannya bagaimana? Ya, sesuai dengan deskripsi yang tadi sudah kita eh, ketahui ya. Nanti di sini keterangan bisa isinya ada dua, lulus dan tidak lulus. Ya, lulus atau tidak lulus ya, jangan dan ya. Nah, nah, tentunya kan kalau manual ya, manual kita isi di sini. Oh, lebih dari 60 berarti lulus gitu ya. Ini lebih dari sama dengan 60 ini juga lulus. Nah, ini tidak lulus. Nah, itu kalau manual ya. Tapi kalau kita sudah tahu konsep atau dasar dari pemrograman ya, kita juga bisa memanfaatkan fitur yang ada di Excel. Ya, di sini kita bisa tulis if ya dalam kurung. Nah, apa logikanya? Ya, tadi kita ketahui bahwa jika nilai lebih dari atau sama dengan 60, berarti if ya ini kan if itu jika ya, jika kolom ini ya atau sel ini F2 lebih dari sama dengan nah gini ya 60. Nah, nilai true-nya apa? Nilai true itu berarti nilai yes-nya. Nilai yes-nya di sini lulus. Nilai tidak yes-nya atau tidaknya di sini adalah tidak lulus. Nah, kita bisa tulis di sini lulus karena ini teks ya. Jadi kita kasih tanda petik ya. Terus di sini tidak lulus. Nah, kita cek dulu. Kita enter. Nah, otomatis terisi. Nah, ini dengan cara yang
mudah kita tinggal drag aja ke bawah ya, sehingga nanti otomatis dia akan ngecek setiap sel yang ada di sebelah kirinya itu nilainya berapa, lebih dari 60 atau lebih dari sama dengan 60 ditulis lulus, kalau tidak dia tidak lulus. Nah, ini salah satu dasar ya, salah satu contoh dari penerapan algoritma yang sudah kita pelajari ini ya. Jadi tidak mesti digunakan di bahasa pemrograman, tapi di Excel seperti ini pun bisa ya. Nah, gimana kalau kita implementasinya di eh, bahasa pemrograman gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh juga. Misalnya nanti kita menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Bentar, ini kita bikin file latihan.py. Nah, misal kita punya eh, daftar nama ya, itu misalnya tadi Andi, Budi, terus di sini dikasih tahu Caca gitu ya. Nah, ini contoh aja. Nilai ya, kita ikutin aja teman, ini kita ganti misalnya 55. Nah, kemudian kita bisa membuat pengecekan ya. Def lulus nilai. Nah, ini udah dibikinkan sama dia nih. Tinggal kita tap selesai. Ini returnnya tapi tidak true misalnya, tapi returnnya lulus dan ini tidak lulus. Nah, ya, jadi nanti dia akan ngecek. Ini salah, ini harusnya ada tanda karena ini bentuknya string ya. Nah, ini contoh aja ya. Jadi tidak mesti harus teman-teman ketahui, tapi ini saya hanya mencontohkan bahwa contohnya kita bisa bikin program seperti ini. Kemudian lulus dalam kurung eh, misalnya kita ingin ngecek sebentar. For I in rank and nilai. Nah, coba kita coba kita run ya. Jadi dia kita punya dua nilai ya, punya dua daftar ya, nama dan nilai. Terus nanti akan diikuti dengan lulus ya, kelulusan. Ya, sebentar. Nah, cara kerjanya sederhana. Ini tinggal ngecek 80 nanti dimasukkan ke sini, kemudian dicek. 80 menggantikan nilai ini, dicek apakah nilai 80 lebih dari 60 atau sama dengan 60. Kalau iya nanti akan mengembalikan nilai lulus, kalau tidak mengembalikan tidak lulus. Nah, sekarang kita coba cek dengan cara kita jalankan ya program ini. Sebentar. Oke, saya kecilin dikit biar kelihatan. Nah, kita jalankan nama skripnya latihan.py. Nah, ini langsung kelihatan ya. Andi lulus, Budi tidak lulus, Caca lulus. Ya, jadi sama nih ya. Andi 80, Budi nilainya 55, Caca 70. Nah, jadi kita bisa bikin bahasa pemrograman, menerapkan bahasa pemrograman berdasarkan algoritma yang kita bikin dengan bahasa pemrograman. Kalau ini bahasa pemrograman Python. Nah, tadi pakai Excel, tadi kita kemudian juga kita jelaskan pakai salah satu contoh bahasa pemrograman yaitu adalah Python. Nah, terus ini bentuk yang lain ya, kita bisa juga menuliskan namanya dengan pseudocode ya, tulisannya pseudocode. Ya, bacanya pseudocode. Jadi kalau untuk pseudocode ini udah ada eh, udah ada pakemnya ya, udah ada urutannya harus seperti apa. Jadi mulai dari algoritma, jadi judulnya ini algoritma kelulusan. Deklarasinya apa? Deklarasinya itu berkaitan dengan nilai-nilai atau daftar yang ada di yang akan kita pakai ya, seperti nama, keterangan, nilai. Dan perlu diketahui setiap deklarasi dari data, ya ini datanya ya, itu memiliki tipe data. Di sini ada string, ada integer. Nah, kalau angka-angka itu biasanya namanya integer ya. Kalau string itu kata-kata gitu ya. Andi, Budi. Nah, itu kan kata ya, bukan angka ya. Itu biasanya namanya string. Jadi kalau nilai 10, 20, 15, 70 itu adalah integer.
Kemudian deskripsinya ini isinya adalah bagaimana bahasa pemrograman yang atau urutan dari programnya seperti apa. Read nama dan nilai, jika nilai lebih dari atau sama dengan 60 dan keterangan lulus, else keterangan tidak lulus. Jadi kalau lebih dari sama dengan 60 maka ke sini, kalau tidak dia langsung lompat ke else-nya ini. Terus tulis nama dan keterangannya. Jadi sama nih ya, dengan ini tadi juga sama nih. Ya, kita cek kemudian tulis nama dan keterangannya apa, lulus, tidak lulus dan seterusnya. Nah, ini penjelasan lebih detail ya, tapi ada judulnya, ada deklarasinya, dan ada deskripsinya. Kemudian ada tiga fondasi ya, tiga dasar dari bahasa pemrograman ya. Istilahnya apa ya? Tiga konstruk ya, tiga bagian, yaitu bentuknya adalah sequence, selection, dan repetition ataupun iteration. Ya, jadi dari algoritma itu kita akan ada tiga jenis ya. Yang pertama sequence, selection, dan repetition. Dan nanti biasanya bahasa pemrograman atau pemrograman itu kombinasi dari ketiganya ini. Nah, sekarang kita cek ya apa itu apa itu sequence, selection, dan repetition. Kalau sequence itu dia, ya ini bisa kita lihat ya, sequence itu berarti urutan. Ya berarti do action one, lanjut do action two, dan seterusnya. Nah, ini urutannya ya. Jadi ini urutan, berurutan. Jadi mengerjakan aksi yang pertama, mengerjakan aksi yang kedua, dan seterusnya. Kalau dari contoh yang sudah kita pelajari, nah ini urutan nih. Mulai dari triase, pendaftaran, nah ini urutannya nih. Triase dulu, kemudian pendaftaran. Atau kalau yang ini, nah berarti pasien datang, ambil nomor antrian, one stop service, nah itu namanya bagian dari sequence, jadi urutan. Ya, activity satu, activity 2, activity 3. Tapi nanti kalau di bahasa pemrograman ya kita menjalankan sebuah aksi. Aksinya apa? Terus selection. Nah, selection itu yang ada if-nya. If a condition is true, do something else, do else. Ya, do something else gitu. Nah, ini kalau di contoh yang di rumah sakit ini, ya, di sini ada eh, bagian ini ya, perlu pelayanan penunjang. Nah, tanda tanya. Ini sama seperti selection. Ya, kalau iya, kalau iya berarti ya perlu pelayanan penunjang ya, apakah dia laboratorium, radiologi dan seterusnya. Kalau tidak, langsung kembali ke farmasi. Sama halnya di sini, perlu dirawat. Nah, ini kan berarti opsi ya, bisa kalau perlu dirawat, apakah iya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, nanti lanjut ke pendaftaran rawat inap. Kalau tidak, farmasi. Nah, terus kemudian kalau di contoh yang sebelumnya ya, di kaitan dengan menentukan kelulusan itu eh, nilai lebih dari atau sama dengan 60 inilah juga bagian dari selection ya. Jadi apakah bisa ya, apakah bisa tidak. Nah, itu adalah selection. Dan yang terakhir adalah repetition. Repetition ini tadi tidak ditunjukkan ya, cuman ini adalah perulangan. Jadi bisa jadi program itu berulang-ulang. Jadi bisa dibikin perulangan. Nah, ini contohnya untuk sequence ya, urutan. Jadi masukkan ala segitiga, masukkan tinggi. Nah, ini kemudian dihitung. Nah, ini dia urutan sequence. Ini menghitung luas segitiga ya. Jadi mulai dari baris pertama, baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus untuk yang selection, contohnya tadi ya, jika sesuatu sama dengan apa, yes. Jika sesuatu tidak, berarti no, kan gitu. Nah, ini contohnya ya. Baca jenis kelamin, get JK. Nah, JK-nya bisa satu, bisa dua. Jika satu, mungkin laki-laki gitu ya. Nah, put laki-laki. Selain itu, no, put perempuan. Nah, jadi kalau ada opsi, itu termasuk yang selection. Nah, untuk yang repetition gimana nih contohnya lagi? Ini dia bekerja dari bawah ya. Kemudian di sini ada loop. Nah, setelah loop ini dia ngitung dulu ke bawah. Misalnya counter sama dengan 5 ya. Counternya lebih dari 5 ya. Terus kerjakan sesuatu di bawahnya. Tulis hello world ya. Kemudian berulang ya. Counternya dikurang dulu. Counter tambah satu. Terus kemudian nanti naik ya.
looping lagi. Nah, ngecek lagi counternya udah sama dengan 5 belum? Kalau belum ke bawah lagi. Nah, sekarang karena tadi awalnya counternya satu, di akhir counternya baru ditambah satu, sekarang nilai counter sama dengan 2. Dicek counter sama dengan 2 ini apakah counter lebih dari sama dengan 5? Kalau iya ke kiri, kalau tidak ke bawah. Nah, karena masih sama dengan 2 jadinya ke bawah. Nah, ini akan berlanjut terus. Jadi counter nambah lagi 3, 4. Nah, saat dia counter sama dengan 5, barulah nanti ke kiri ya. Yes, kemudian baru selesai programnya. Nah, ini namanya adalah repetition. Sebenarnya saya di program saya tadi sudah ada repetitionnya ya. Di sini menggunakan for. Jadi ini akan berulang. Ya, ini akan berulang selama nilainya ini masih ada. Jadi ini kan ada nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga. Jadi kalau tiga nilai nanti ini diulang 3 kali. Ya, dicek 3 kali. Nah, itu yang namanya repetition. Dan bahasa pemrograman itu adalah kombinasi dari ketiga hal tersebut ya. Jadi dari sequence, selection, dan repetition. Coba kita lihat video dulu ya. Sebentar, sepertinya suaranya nggak muncul ya. Saya share screen ulang dulu. Behind all of the software that we use on a Kok hilang suaranya? Sebentar. daily basis, there's a code being run with all sorts of different terms and symbols. Surprisingly, it can often be broken down into three simple programs. Bentar. Behind all of Nah, the software that we use on a daily basis, there's a code being run with all sorts of different terms and symbols. Surprisingly, it can often be broken down into three simple programming structures called sequences, selections, and loops. These come together to form the most basic instructions and algorithms for all sorts of software. A sequence is a series of actions that are completed in a specific order. Action 1 is performed, then action 2, then 3, etc., until all of the actions in the sequence have been carried out. A sequence we do every day is a morning routine. You might wake up, drink some water, take a shower, eat breakfast, and so on. Everyone's routine is different, but they're all made up of a sequence of various actions. Selections are a bit different. Instead of following a specific order of events, they ask a question in order to figure out which path to take next. Let's say you go to brush your teeth and you find that you're out of toothpaste. You'd then ask, do I have any more toothpaste? If the answer is no, then you would add it to your shopping list. But if the answer is yes, then you would just use the toothpaste. This is really all a selection is doing, answering a question based on what it finds. The third programming structure is a loop. Like selections, loops also ask questions. However, the difference is they ask the same question over and over and over again until a certain task is complete. For example, take the act of hammering a nail. Even though you may not realize it, you're constantly asking yourself, is the nail all the way in? When the answer is no, you hammer the nail again. You continue to repeat this question until the answer is yes, and then you stop. Loops allow programmers to efficiently code repetitive tasks instead of having to write the same actions over and over again. These three programming structures may seem fairly simple on their own, but when combined, they can create some pretty complex software. oke, itu jadi penjelasannya ya dari repetition, sorry, sequence, repetition, sequence, selection, dan repetition. Nah, itu materi kita hari ini. Jadi sedikit perkenalan kaitan dengan algoritma dan sedikit recap ya algoritma. eh Kok hilang nih browser saya tadi mana? Oh ini.
Nah, algoritma itu bisa kita gambarkan dalam sebuah urutan proses ya, namanya flowchart. Yang contohnya seperti ini. Kita bisa juga tulis dalam pseudocode ya. Ini contohnya ya, pseudocode ya. Teman-teman nggak harus hafal ya, tapi paling tidak tahu oh ini bahasa pemrograman tuh tidak langsung ditulis tapi dibikin dulu misalnya dalam bentuk flowchart, ditulis dalam bentuk pseudocode dulu gitu ya. Ya. Dan komponen dari bahasa pemrograman atau komponen dari sebuah software atau program itu terdiri dari tiga ya, mulai dari sequence, kemudian ada selection dan iteration atau repetition. Nah, tiga bagian inilah yang nanti akan menjadi dasar dalam pembuatan program ataupun software dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini sekali lagi bukan untuk menjadikan teman-teman jadi seorang programmer tidak, tapi kalau tahu oh, apa namanya, pembuatan program atau software itu caranya seperti ini ya, dasarnya seperti ini, itu nanti akan membantu teman-teman akan dalam menyelesaikan beberapa hal eh, yang berkaitan dengan program ya. Contohnya tadi di Excel tadi, saya langsung contohkan langsung di Excel. Ini nggak harus orang programmer yang menyelesaikan atau bikin apa rumus seperti ini gitu ya. Tapi dasar dari ini ya tentunya kita bisa berpikir tadi seperti flowchart yang ada di slide tadi ada tiga opsi, sorry ada dua opsi ya, informasi keterangan nilai itu apakah lebih dari sama dengan 60 maka lulus, kalau tidak maka tidak lulus. Nah ini kan kunci dari dalam menentukan atau mendapatkan hasil dari informasi lulus atau tidak lulusnya ini. Ya, nah implementasinya kalau di Excel ya udah ada fiturnya namanya menggunakan if ya dan seterusnya. Kalau bahasa pemrograman ya tentunya bahasa pemrograman yang lain gitu ya tentunya juga udah ada sudah ada pakemnya kira-kira bahasa atau sintaksnya seperti apa. Tapi sekali lagi bukan bukan untuk menjadikan teman-teman kemudian lantas jadi programmer tidak, tapi sekedar untuk pengenalan bahwa dalam bahasa pemrograman atau dalam pembuatan program itu ada dasar-dasar dasar-dasar yang harus dikerjakan sebelum kita bikin program gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagi yang belum presensi ini tokennya saya update lagi. Silakan bisa langsung presensi I36K. Terus ada yang punya informasi kapan kita masuk lagi? Sekarang tanggal 24. Mestinya ya 29 atau 30 Lebaran kan gitu ya. Masuk lagi tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang udah dapat edarannya belum? Gimana, Mas? Kok suaranya kecil banget ya tempat saya. Sebentar, sebentar. Hmm. Coba cek-cek. Ada yang tahu nggak tadi berapa? Mas Yonatan Brian. Ada informasi nggak? Kayaknya tanggal 8, Pak. 28. 8, 8. 8 Oh, itu. tanggal 8. Ya, kayaknya. 8 itu berarti hari Selasa. Ya. Hmm, oke. Ya wis. Nanti berarti minggu depan itu ya mesti libur. Berarti cuma sekali ya liburnya ya. Maksudnya dalam artian nggak, oh dua kali ding. Tanggal 7-nya juga libur. Minggu, 2 minggu. Oh ya wis. Nanti sambil kita lihat lah. Ya, kalau memangnya Oh, Selasa ya Pak, aneh sih. Harusnya kalau bisa Senin sih biar nggak. Ya, kalau memang Selasa ya wis. mohon maaf Pak, ini untuk absen udah nggak bisa itu Pak. Oh ya wis. Soalnya lewat 9. Ya, sambil tak presensi wae. Alan Daru. Ada nggak? Yang ada nanti bisa open mic terus ngomong hadir gitu ya. Sandi Ahmad, Rangga Raditya, Arya Valentino, Fajar Nur, Bagas, Zaim Indra Nugraha, Raden Adinda, Will Rifki, Andrew Arjendra, Hadir Pak.
Raditya Haris Ibrahim, Ahmad Fauzan, Hidayatullah, Alexandrio Putra Alvarel, kemudian yang belum lagi Dewi Karomah. Hadir, Pak. Ya, saya isi hadir manual aja. Diana Maharani, Danu Satrio, Hadir, Pak. oke, Reski Frayuda, Wildan Fadilah. Oke, ada lagi yang belum presensi? Saya isi manual. Oke, kalau udah nggak ada yang presensi lagi, ya kita cukupkan. Mungkin ketemu lagi di 2 minggu lagi atau mungkin 3 minggu lagi ya sesuai dengan tanggal masuknya. Sambil kita tunggu informasi. Saya jujur belum tahu sih. Nanti kalau udah dapat undangan resminya atau surat resminya baru kita cek lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih. wabarakatuh. Ya oke, terima kasih. Ini saya